Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilansir dari glora.co, terima surat pemakzulan Gibran dari Forum Purnawirawan TNI, DPR siap ambil keputusan di rapat paripurna. Jadi isu pemakzulan Gibran bukan hanya isapan jempol belaka. Ternyata ya, Forum Purnawirawan TNI makin serius ya, yaitu ingin memakzulkan Gibran, dan suratnya pun ya sudah dikirim ke DPR. Apakah DPR siap mengambil keputusan di rapat paripurna ya? Baik, coba kita baca sedikit dilansir dari glora.co. Jadi anggota fraksi PDIP Andreas Hugo mengapresiasi surat dari Forum Purnawirawan TNI soal permintaan pemakzulan Wakil Presiden Gibran. Dia mengaku DPR RI sudah menerima surat permintaan pemakzulan itu. Jadi anggota Komisi 8 DPR ini menilai surat tersebut patut diapresiasi karena merupakan bentuk perhatian dari para purnawirawan. Jadi ini cukup memanas ya, kita lihat, apalagi yang menerima surat ini adalah anggota fraksi PDIP Perjuangan yang jelas-jelas ya adalah lawan politik daripada geng Solo. Jadi kemungkinan ini akan ditanggapi serius oleh DPR ya tentang pemakzulan Gibran. Nah, Andreas juga menjelaskan, jadi PDIP ini menjelaskan surat itu nanti akan dibacakan dalam rapat paripurna DPR sekaligus memberikan keputusan persetujuan. Nah, ini akan ditanggapi serius ya. Jadi siap-siap saja ya, Fufu Fafa, bisa-bisa ini akan dimakzulkan ya dan akan diseriuskan oleh DPR. Si Jokowi sudah mengetahui masalah ini ya. Makanya kita lihat Jokowi itu stres banget ya, kelihatan dari raut mukanya. Apalagi Dr. Tifa sudah melihat ya kondisi Jokowi dengan mengalami penyakit kulit ya. Jadi ini adalah bagian dari stres berat Jokowi. Jadi siap-siap saja Gibran akan dimakzulkan, yaitu tentang sikap tercelanya di masa lalu, yaitu kasus Fufu Fafa. Baik ya, coba kita baca ya beberapa komentar netizen. Salah satunya yaitu dari penggiat media sosial dari John Sitorus ya, menulis caption di akun X-nya. Yang menarik dari usulan pemakzulan Wapres Gibran adalah satu, Presiden tidak menolak usulan dari para purnawirawan TNI dan akan mempelajari dengan seksama sebagaimana disampaikan oleh Wiranto lewat media nasional. Jadi kemarin ya Wiranto sempat menyampaikan tentang usulan dari para purnawirawan TNI ya yang menginginkan Gibran dimakzulkan. Jadi menurut John Sitorus ini ya, jadi kalau Prabowo memang tidak menolak usulan tersebut ya, malah akan dipelajari oleh Wiranto. Dua, DPR dan MPR juga tidak menolak surat usulan pemakzulan Wapres Gibran. Ini artinya baik eksekutif maupun legislatif setidaknya kompak untuk tidak menolak usulan pemakzulan Wapres Gibran dan para purnawirawan. Bahwa apakah usulan itu diterima lalu dieksekusi itu hal lain ya. Jadi ini sudah ada titik terangnya bahwa eksekutif maupun legislatif sepertinya memang setuju kalau Gibran itu dimakzulkan. Ada komentar dari Guntur Laksana, kayaknya baik eksekutif maupun legislatif udah mulai ngelihat tingkahnya yang paling enggak indon, udah mencetak sejarah baru. Satu-satunya negara yang punya wapres paling bodoh sepanjang peradaban. Jadi menurut netizen ya, eksekutif maupun legislatif sudah merasakan dampak dari wapres Gibran ya. Jadi menurut sejarah ya, Gibran adalah wapres terbodoh sepanjang peradaban. Kalau PSI ya seperti Adi Armando mengakui bahwa Gibran adalah wapres terbaik sepanjang sejarah. Jadi sekelas Adi Armando yang katanya dosen Universitas Indonesia mengatakan Gibran adalah wapres terbaik ya, ini benar-benar konyol sekali. Bagaimana cara dia melihat ya, pakai kacamata dia atau pakai kacamata kuda? Nah begitu juga saya ingin orang melihat naiknya Gibran itu, diangkatnya Gibran sebagai wapres. Jangan dilihat karena dia anak Jokowi sebagai dinasti. Gibran itu adalah faktor yang menaikkan suaranya Pak Prabowo. Dan dia itu sudah menunjukkan achievement dia selama ini. Performance dia menurut saya mungkin the best wakil presiden yang ada saat dalam sejarah kita nih. Wah, bandingin sama siapa? salah achievement dari sisi apa nih? Saya senyum aja. Jadi pencalonan Gibran ini dari awal sudah banyak ya mengundang permasalahan. Jadi Yusril pun mengakui bahwa putusan MK 90 itu sangat bermasalah dan cacat hukum dan akan bermasalah ke depannya ya seperti sekarang ini ya. Jadi kita lihat sekarang Forum Purnawirawan ya menginginkan Gibran untuk dimakzulkan, dan ini akibat dari memaksakan Gibran ya untuk dicalonkan sebagai wakil presiden meloloskan putusan 90.
Jadi akhirnya terjadi seperti ini. Ada komentar dari Embun Pagi. Jangan seneng dulu, tidak menolak tau-taunya nanti tidak ada hal yang memenuhi syarat untuk pemakzulan. Drama DPR yang udah-udah juga begitu. RUU TNI juga tau-taunya disahkan rakyat dikibulin terus. Ya bisa saja ya. Ya bisa saja seperti kata netizen ya. Jangan-jangan ini hanya mengakomodir suara purnawirawan saja ya. Jadi nggak enak gitu ya. Sehingga suara purnawirawan TNI ini ya dibawa ke DPR, dipelajari, ujung-ujungnya tidak jadi dimakzulkan ya. Jadi mungkin Jokowi sudah mengantisipasi hal ini. Komentar dari pembuat ijazah palsu Info A1, para ketum partai besar udah sepakat Wapres Fufafa harus dimakzulkan. Ada komentar dari Ken Safitri, Presiden Prabowo itu diplomat kelas tinggi. Jadi kalau kita lihat ya, macam-macam komentar netizen, ada yang menduga bahwa bisa saja ini hanya mengakomodir suara purnawirawan saja, ujung-ujungnya tidak dimakzulkan ya. Jadi itulah ya, itu adalah pendapat-pendapat netizen. Jadi kita tidak tahu, kita akan lihat ya sampai di mana DPR ya. Masalah Fufafa ini akan jadi bahan untuk memakzulkan Gibran. Baik ya, coba kita dengar ya beberapa komentar ya dari netizen maupun dari para tokoh di sosial media. Penjelasannya Ade Armando kan katanya begini, Mas Gibran itu wapres terbaik sepanjang sejarah Indonesia. Itu karena dianggap oleh Ade Armando peran dia itu tidak seperti wapres-wapres sebelumnya. Wapres-wapres sebelumnya itu kan perannya sebagai ban serep. Nah, sementara Mas Gibran menurut Ade Armando dia tidak sekadar ban serep. Karena punya berbagai macam langkah-langkah, terobosan-terobosan, kata Ade Armando sekali lagi. Tetapi kita kan lihat, sudah nggak usah jauh-jauh Bung Hatta lah. Yang pernah ada saja, Yusuf Kala. Ketika menjadi wapresnya Pak SBY, itu dia punya tugas khusus loh. Mengubah penggunaan bahan bakar minyak dari minyak tanah ke gas melon. Karena memang waktu itu subsidi BBM sudah sangat tinggi. Sementara kita tidak bisa memproduksi minyak sendiri dan harga minyak tanah juga paling tinggi, subsidi minyak tanah menjadi paling tinggi. Akhirnya apa? Akhirnya harus ada cara yang lain. Apa yang dimiliki Indonesia saat itu adalah gas. Nah, maka waktu itu Wapres Yusuf Kala punya inisiatif untuk melakukan itu. Dengan cara bagaimana supaya fiskal kita itu sehat, anggaran negara itu sehat. Ya salah satu diantaranya adalah mengurangi subsidi, mengalihkan subsidi untuk keperluan-keperluan yang lebih produktif, yang lebih tepat sasaran. Itu menurut saya adalah peran yang luar biasa. Makanya dulu kan JK itu seringkali dipelesetkan sebagai J-nya itu jalan, K-nya itu keluar. Jalan keluar. JK itu jalan keluar, atau orang yang selalu memberikan solusi. Ade Armando bilang Gibran wapres terbaik. Menurut dia loh ya, menurut Ade Armando Gibran adalah wapres terbaik. Wapres terbaik. Menurut buzzer ya begitu. Gibran dinilai sebagai wakil presiden terbaik sepanjang masa. Seorang akademisi sekaligus politikus PSI, Partai Solidaritas Islam, yaitu Bang Ade Armando, menilai bahwasannya Gibran Raka Buming Raka adalah seorang atau wakil presiden terbaik sepanjang masa nih teman-teman. Bang Ade menilai dari beberapa faktor nih, diantaranya yang pertama Gibran ini bisa meningkatkan yaitu persentase dari suara Prabowo Subianto yang saat ini terpilih menjadi presiden ya. Jadi Gibran dinilai memiliki peran yang penting dalam membooster suara dari Prabowo Subianto sehingga memenangkan Pilpres 2024 kemarin. Selain itu Bang Ade Armando menilai Gibran telah memberikan pencapaian-pencapaian yang signifikan dalam periode atau masa kepemimpinannya sebagai wakil presidennya Bapak Prabowo Subianto. Dan dia juga menilai bahwasannya Gibran ini
ini bisa memanfaatkan sosial media sebagai wadah untuk menyampaikan pesan publik sehingga lebih diterima oleh masyarakat dengan sangat mudah tentunya. Ya, sempat kemarin itu viral terkait dengan video-video Gibran ya yang ada di YouTube, di sosial media, dan lain sebagainya tersebut yang dinilai di Armando sebagai gebrakan komunikasi yang kekinian banget nih teman-teman. Yang artinya sekelas Bung Hatta pun lewat sama Gibran. Nah, menurut kalian bagaimana nih? Apakah kalian setuju bahwasannya Pak Gibran ini adalah presiden terbaik sepanjang masa seperti yang disampaikan oleh Bang Ade Armando? Coba tulis di kolom komentar. Dan Gibran itu menerima dana 93 miliar dari satu perusahaan karena kasus kebakaran hutan di Sumatera Selatan. Dan kemudian dana itu digunakan untuk membeli saham dari satu perusahaan senilai 90 miliar. 2 tahun lalu, Jokowi terima 5 triliun dari seorang pengusaha di Kalimantan Selatan melalui Kaisang. Dan Kaisang menerima 5 triliun itu membeli saham dari perusahaan kelapa sawit di Malaysia. Jadi Jokowi tidak terima, tapi anaknya terima. Gibran yang Kaisang itu baru berapa tahun jadi penjual kuliner. Tapi kekayaan Kaisang sekarang tahun 2021 itu 95 miliar. Bagaimana pedagang kuliner dalam usia muda punya 95 miliar? Makin seru banget guys. Ini impian kita semua, impian rakyat non-buzzer. Isu bahwa Prabowo mau bersih-bersih itu kayaknya udah mulai nyaring terdengar ya. 1. Penggantian Kapolri Listio Sigit itu sudah diambang pintu, akan diganti oleh orang yang bukan geng Oslo dan orang fresh, orang yang bisa menyelesaikan masalah-masalah yang selama ini diendapkan. Karena saat Kapolrinya masih Listio Sigit, pasti semua masalah yang berkaitan dengan geng Oslo pasti akan hilang menguap, begitu ya kan? Selanjutnya adalah Gibran. Sekarang Gibran itu ada dan tiada gitu loh. Ada tapi dianggap nggak ada. Kemarin di 2 acara kenegaraan Gibran nggak ada guys. Nggak tahu memang itu karena inisiatif Gibran sendiri yang pengen menghilang dari acara kenegaraan. Mungkin juga memang dia disuruh ke IKN sama Pak Prabowo itu agar dia tidak mengganggu. Pada saat jamuan makan dengan Emmanuel Macron, seluruh menteri di kabinet itu ada semua kecuali Gibran. PM Cina mau pulang itu yang nganterin itu kan AHY. Harusnya itu kan kerjaannya Wapres di saat presiden gak bisa. Drama yang ditunjukkan di publik itu udah jelas bahwa perannya Gibran itu dianggap gak ada. Itu sakit guys. Pada saat acara hari lahir Pancasila yang dihadiri Megawati dan Trisutrisno itu terlihat banget guys. Bagaimana canggungnya Gibran ketika bertemu dengan Megawati, orang yang dia khianati, dan bertemu dengan Trisutrisno, orang yang menginginkan dia dimakjulkan. Waduh keren. Mereka duduknya satu meja berhadapan. Dan pada saat berjalan Mega sama Prabowo, Gibran tuh di belakangnya Mega gitu. Dia kayak orang bingung gitu loh. Pada saat rame-rame mau menuju ke ruangan tuh, nggak tahu ruangan apa, itu kan ada rombongan menteri-menteri, ada Megawati, ada JK dan lain-lain. Itu Gibran tuh kayak anak hilang. Dia kayak orang bingung, cuek. Kita lihat aja videonya tuh kan. Dia kayak orang bingung sendiri gitu. Terus bagaimana ketika dia bertemu seorang Trisutrisno yang menginginkan dia segera dimakjulkan? Itu luar biasa. Pemakjulan Gibran ini sudah disetujui oleh Trisutrisno untuk diajukan ke DPR. Nggak tahu nih nanti akhirnya gimana, deal-deal politiknya gimana. Dan kalian harus tahu teman-teman bahwa di dalam politik itu tidak ada teman sejati guys. Yang ada hanyalah kepentingan abadi. Jadi kita akan lihat drama selanjutnya, seru banget guys. Ini kayak drama bersambung, mantap. Ternyata para tokoh bangsa yang tergabung dalam Forum Purnawirawan Prajurit TNI tidak sekedar ngomong atau membuat pernyataan di publik, melainkan juga getol memperjuangkannya. Apa yang dianggap benar dan dikehendaki, terus diperjuangkan. Ini memang karakter prajurit yang memiliki integritas. Kali ini terkait dengan kehendak pelengseran Wapres Gibran. Salah satu di antara 8 poin yang disuruhkan oleh
para purnawirawan jenderal itu dari pertemuan mereka pada bulan Februari lalu dan viral di media sosial di akhir April dan awal Mei. Dan kemudian saya tidak menduga ternyata di akhir Mei lalu administrasi resminya berupa surat yang ditujukan ke Ketua MPR dan Ketua DPR sudah dilayangkan. Wow, ini niscaya akan menjadi bola panas yang liar di hari-hari ke depan ini. Dalam surat mereka, konstruksinya memang sangat kuat. Ada dasar konstitusi, TAP MPR, peraturan perundangan yang berlaku, dan soal etika dan kepatutan. Semua clear dijelaskan di sana. Jadi konstruksinya memang sangat rasional. Tetapi apakah usulan itu bisa dilanjutkan oleh DPR dan MPR? Nah, ini saya kira ya teman-teman bisa memberikan pendapat. Tetapi izinkan saya berpendapat. Satu, tidak mungkin dilakukan oleh DPR dan MPR. Kesimpulannya begitu. Mengapa? Pertama, di Indonesia ini yang paling menentukan itu presiden. Gerakan politik apapun akan mengalami benturan jika presiden tidak menghendakinya. Sebaliknya, kalau menghendakinya, maka apapun bisa terjadi. Ya, itu sudah pengalaman kita di Indonesia seperti itu, apalagi pada masa Pak Jokowi. Nah, presiden kan sekarang Pak Prabowo yang merupakan satu geng. Ini geng Hambalang bersatu dengan geng Solo, Pak Jokowi. Dan wapresnya kan putra dari Pak Jokowi, Pak Gibran ini kan. Jadi sulit untuk bisa meyakinkan saya kalau Pak Prabowo presiden kita ini mau mendukung gerakan pemakzulan Pak Gibran itu. Kedua, konstelasi politik di DPR. Pendukung Pak Gibran, meskipun Pak Gibran tidak memiliki partai politik, tetapi ketika berpasangan dengan Pak Prabowo, maka pendukungnya terbesar di DPR. Nah, apalagi ya Gerindra kan ketua MPR-nya, akan sulit ini untuk memproses ini. Ya. Ketiga, ini lobby-lobby politik ya, ditambah dengan kekuatan uang. Ini kan para jenderal ini tidak mungkin mau dibayar mereka, para purnawirawan jenderal ini ya, tetapi parlemen kita bisa dimainkan oleh kekuatan uang. Jadi ini saya kira Pak Jokowi, keluarga Pak Jokowi, banyak orang yakin memiliki tumpukan uang yang tidak berseri. Apalagi masih memiliki jaringan dengan para pebisnis besar di tanah air. Jadi dukungan untuk pendanaan dalam rangka meniadakan gerakan pemakzulan itu.